Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pertanyaannya sekarang adalah Al-Quran yang mana, ayat yang mana, surat yang mana yang mengajarkan untuk mengejek dan mengecam dan mengatakan orang-orang monyet yang ada. Wahai Bapak Kapolri, perhatikan ini baik-baik. Kegaduhan sudah diciptakan di seluruh nasional. Anda harus perhatikan dan harus fil Quran biroihi falyatabawa maq'adahu annar. Ini dalam satu hadis At-Tirmidzi disampaikan bahwasanya dia ketika berbicara tentang Al-Quran lalu dia mengutarakan semuanya. Oh, ini anak menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Penting akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada Anda semuanya, yuk kita membuka wawasan bagaimana di sekitar kita ada berbagai macam ikon, atribut, gaya, gelar atau apapun namanya yang kemudian itu membuat orang awam bingung dan berantakan cara berpikirnya. Maksud saya bukan berantakan begitu, artinya dia kacau. Sehingga apa yang dia pegang dalam prinsip agama akhirnya kacau pula. Misalkan contoh, dalam beberapa waktu terakhir ini ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Polri, yaitu laporan terhadap adanya Guswat Pleret yang menistakan atau mengejek atau menghinakan seorang tokoh ulama habaib yang luar biasa, mempunyai gelar besar, peran besar untuk Indonesia dan kemajuannya dan kemerdekaannya, yaitu Guru Tua. Di mana Guru Tua ini dikatakan sebagai monyet oleh Guswat Pleret. Dan ini salah satu hal yang sangat jelas. Di dalam videonya Anda bisa lihat sendiri di awal-awal. Sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Kemudian setelah dikecam terancam dia masuk penjara, lalu tiba-tiba menarik kata-katanya seolah-olah dia tidak mengatakan kepada Guru Tua, dia mengatakan kepada orang-orang atau kelompok dan lain sebagainya. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk Guru Tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati. Dan kemudian dia mengatakan bahwasannya dia mengamalkan Al-Quran. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Pertanyaannya sekarang adalah Al-Quran yang mana, ayat yang mana, surat yang mana yang mengajarkan untuk mengejek dan mengecam dan mengatakan orang-orang monyet? Jadi coba kita flashback kembali bahwasannya Guswat ini sebenarnya dari awal dicitrakan sebagai cucunya Sunan Ampel. Kemudian dicitrakan orang wali. Kemudian dicitrakan Gus yang alim agama punya pondok pesantren. Tapi pada faktanya adalah bagaimana dia seorang yang tidak punya ilmu kemudian berbicara sesuka hati, menafsirkan Al-Quran sesuka hati, membaca terjemahan sesuka hati. Dia tidak bisa baca tafsir tapi dia bacanya Al-Quran yaitu terjemahan. Lalu itu disampaikan, disimpulkan. Ini berbahaya sekali. Dan orang awam akan manggut-nganggut, oh saya mengamalkan Al-Quran, saya mengatakan monyet, ini kata Al-Quran, ini mengamalkan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Kalau ini kemudian saya buktikan bahwa ini bukan perintah Al-Quran, bukan amalan dari Al-Quran, mengatakan monyet kepada orang pengkhianat, maka saya pastikan bahwasanya Fuad Pleret telah memfitnah Al-Quran. 2. Fuad Pleret telah melayani nafsunya, hawa nafsunya sendiri mengatasnamakan Al-Quran. 3. Fuad Pleret telah diancam neraka karena membawa-bawa Al-Quran tanpa dia tahu maksudnya, yang hanya bermodal terjemahan saja. Karena dia sudah menganalogikan antara pengkhianatan kemudian disuruh sebut monyet. Kemudian apa yang terjadi pada Guru Tua itu tidak sama sekali dalam ceritanya sebagaimana Bani Israel. Yang mana Bani Israel itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah diujikan oleh Allah. Asalnya dihalalkan, kemudian diharamkan di hari Sabtu. Kemudian mereka melanggar, lalu Allah kutuklah mereka menjadi monyet. Para ulama tafsir di sini berbeda pendapat tentang itu jadi monyet secara fisik, kemudian menjadi monyet secara batin. Artinya apa? Keras hatinya dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini sudah benar-benar ta'arudud dalil ma'al waqi'. Jadi dalil yang disampaikan oleh Fuad Pleret ini menganalogikan kepada persoalan ini untuk dia menghalalkan mengucapkan monyet kepada Guru Tua. Ini salah satu penyesatan dan perubahan terhadap Al-Quran. Ini berbahaya, tidak sama dengan faktanya.
Ini logical fallacy. Dia telah salah berpikir, atau bahasa kerennya salafi, yaitu salah pikir. Karena faktanya ini adalah bagian daripada hasil ujian Allah diberikan kepada Bani Israel ketika dia tidak mau taat kepada perintahnya. Dia dan mereka membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah menguji mereka? Faharrama 'alaihim ma ahalla lahum fi ghairi. Allah mengharamkan apa yang sebenarnya di awal dihalalkan. Itu dicoba keimanannya seperti apa. Wa kanu fi qaryatin baina Ailah wa Tur yuqalu laha Madyan. Di wilayah tersebut antara dua desa, yaitu desa Tur dan desa Ailah. Nama desanya adalah Madyan. Lalu setelah ujian tersebut Allah berikan dan disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dan melihat pembangkangan Bani Israel yang luar biasa dengan kelicikannya, dan melihat pembangkangannya, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahu kunu qiradatan khasiin. Ketika semuanya telah jelas nyata dia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kutuk, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kirdun atau monyet-monyet yang rendah. Jadi terjadilah itu perubahan secara fisik. Di dalam salah satu tafsir, yang muda-muda menjadi monyet, yang tua-tua mereka menjadi khinzir atau menjadi babi. Lalu di mana ini korelasinya dengan pernyataan Gus Fuad yang katanya, oh, saya mengamalkan Al-Quran? Dari mana dia ngomong? Dia hanya ingin menghujat, mengumpat kepada orang dengan kata-kata monyet, lalu cari di dalam Al-Quran, searching, akhirnya dapat dia satu konteks yang dia tidak paham artinya, tidak paham maknanya, lalu dia mengatakan, saya mengamalkan Al-Quran. Ini katanya Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dhalun mudillun. Di mana Rasulullah SAW juga di akhir zaman dikatakan bahwasanya model-model orang semacam ini, ruwaibidah ini yang berbicara tanpa ilmu, ini terjadi di akhir zaman, yaitu ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Orang-orang yang bodoh lalu dia mengatakan sok pintar, lalu mengatasnamakan dia adalah cucunya Sunan Ampel, dia katakan wali, dia cucunya dari kiai ini kiai itu. Ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril 'ammah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu 1500 tahun yang lalu. Maka hati-hati, ayo kita perhatikan, dan hati-hati betul ketika Anda mau membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, atau membaca tafsirnya lalu menyimpulkan. Hati-hati. Kalau tidak ada ilmunya, hati-hati. Bagaimanapun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus diposisikan dulu, dipastikan dulu sebelum dia berbicara dan melakukannya. Katanya mengamalkan Al-Quran, tapi dia nggak ada ilmunya. Wal aslu fil ibadah at-tauqif, ketika niat ibadah untuk katanya membela negara, menjaga kehormatan negara dan lain sebagainya, itu ada tauqifnya, ada contohnya, ada dalilnya, ada dasarnya. Kan sudah diajarkan bagaimana oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Amal, perbuatan atau apapun yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya yang jelas secara hadis, Al-Quran, ijma', qiyas dan lain sebagainya, sudah diproses secara syariat, itu rad, ditolak. Wala yujazal amalu illa binniyati wal ilm. Kemudian amal perbaikan itu jangankan mendapatkan pahala. Kalau misalkan Al-Quran dibuat seperti ini, seenak mungkin, seenak perutnya sendiri, dikira-kirakan, ternyata benar. Dia tidak punya ilmu, lalu mengira-ngirakan arti Al-Quran. Oh, maksudnya seperti ini, analoginya seperti ini. Ternyata benar, itu tetap salah. Di dalam satu hadis diriwayatkan Abu Daud rahimahullah an, bahwa man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'ah. Dia salah. Apalagi salah man takallama fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu 'anil nar. Ini dalam satu hadis At-Tirmidzi disampaikan bahwasanya dia ketika berbicara tentang Al-Quran, lalu dia mengutarakan semuanya, oh ini analogi, maka falyatabawa maq'adahu 'anil nar. Hati-hati, orang itu sudah memesan seat atau tempat duduk di api neraka. Dia telah membooking tempat yang spesial di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini perhatian khusus. Saya bukan mengangkat ini untuk kemudian segera ditangkap, tidak, tapi proseslah secara hukum yang ada. Wahai Bapak Kapolri, perhatikan ini baik-baik. Kegaduhan sudah diciptakan di seluruh nasional. Anda harus perhatikan dan harus fokus terhadap atensi ini. Dari saya semoga bermanfaat. Umat Islam dijaga akidahnya, semuanya menjadi bangsa yang aman, damai dan sentosa, rakyat Indonesia makmur. Anda adalah bagian daripada megang salah satu unsur itu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, tidak peduli ada jurang yang membentang di hadapannya, limu ibdamil asadil basil, maka majulah kalian semua, pemuda-pemuda bangsa, sebagaimana majunya bagaimana Asadul Basil. Hidup dunia terjaga, akhirnya jadi indah.